padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih oh Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Bapa kami, sumber pertolongan kami. Kami memuliakan-Mu Tuhan, menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu. Indah rencana-Mu. Bersyukur Tuhan, kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup kami, mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan, sehingga saat ini bahkan di tengah situasi khusus, Tuhan memberikan kepada kami dapat bersekutu, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami semua, baik anak-Mu ini dan tim yang ada di sini melayani Tuhan, juga kami yang disatukan melalui mekanisme ini, menyatukan hati bersama-sama melayani dengan doa. Urapi semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam kali ini. Saudara-saudara sekalian, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hal yang harus kita lakukan adalah mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan itu melalui merenungkan firman Tuhan, sehingga kita ini semakin mengenal Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan itu berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Dan saya menggunakan istilah melayani Tuhan dengan doa. Jadi berdoa itu bukan sekedar meminta sesuatu, tetapi melayani Tuhan, seperti itu. Nah, kita sudah merenungkan firman Tuhan mulai dari
kitab Amsal pasal yang pertama. Jadi yang doa malam itu kita memperhatikan kitab Amsal. Saudara, saya ingin memberitahukan kepada Anda bahwa yang doa malam ini sebetulnya saya ingin gunakan secara umum. Bahkan nanti yang menyampaikan renungan mungkin bukan hanya saya, saudara ya. Saya mendorong teman-teman lain juga menyampaikan renungan di doa malam. Dan saya juga ingin menjawab pertanyaan Anda. Jadi kalau Anda ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi melalui jaringan pribadi kepada saya. Nanti akan saya jawab untuk menjadi salah satu topik atau salah satu judul dalam renungan di doa malam kita, ya. Sepanjang saya bisa menjawab tentu saja, saudara ya. Saat ini kita sampai di kitab Amsal pasal 13 ayat 24. Nah, saudara, ketika saya semakin mendalami kitab Amsal ini bersama dengan saudara, jadi saya didorong oleh Tuhan juga melalui program doa malam dan doa pagi ini, saya kemudian memperhatikan firman Tuhan ini secara urut, ya, ayat per ayat, atau paling tidak itu bagian per bagian, seperti itu, saudara. Nah, ini kemudian saya semakin menyadari bahwa kitab Amsal itu namanya saja Amsal, ya. Amsal itu seloka gitu. Seloka atau Amsal atau jadi seloka atau Amsal, ya. Saya harus dengan sukacita, soalnya digodain oleh cucu yang kecil di situ, ya, puji Tuhan. Seloka atau Amsal itu sifatnya permainan kata-kata. Nah, oleh karena itu kita sebetulnya harus mengerti bahasa aslinya. Nah, saudara, paling tidak yang dapat kita lakukan adalah membandingkan dengan terjemahan lain. Karena kitab Amsal itu harus kita dalami makna yang sebetulnya mau diberikan kepada kita oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini apa. Jadi Roh Kudus memberikan ilham kepada Raja Salomo waktu itu untuk membuat Amsal dan mengumpulkan juga Amsal-Amsal sebelumnya yang sudah ditulis oleh para pendahulu Salomo untuk menjadi pedoman hidup bagi umat Tuhan. Nah, ini sampai kepada kita. Jadi saudara, kalau sekarang ini kita meneliti kitab Amsal ini, sebetulnya ini sesuatu yang berharga. Kalau saudara tidak punya anggapan semacam itu, nanti kita tidak bisa menyerap nilainya. Ini kita bisa membaca dan memperhatikan kitab Amsal. Ini sesuatu yang berharga. Ini perlu ratusan tahun, berabad-abad, bahkan milenium untuk kita sampai bisa menikmati ini dengan karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga warisan Abraham berupa kitab suci, berupa janji-janji Tuhan itu sampai kepada kita. Ini karena karya Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini jadi sebetulnya ini kata-kata yang akan kita baca dari kitab suci ini sampai kepada kita ini mengalami kerumitan sedemikian rupa. Karena itu ya khususnya saya sangat menghargainya. Saya ingin mengajak saudara untuk, jadi begitu membaca ini, mestinya kita ini tidak main-main dalam merenungkan dan mencari apa arti sebenarnya gitu. Dan kitab Amsal ini memberikan kepada kita berbagai isu lah, ya. Mulai dari keuangan, ya, mengatur masalah apa kemarin itu, percintaan, asmara, dosa, kekeluargaan, pemerintahan, manajemen, kepemimpinan, apalagi yang sudah kita pelajari kemarin itu, ya, mengenai jalan hidup, nah, gitulah. Nah, kali ini tentang mendidik anak. Makanya saya beri judul penting mendidik anak. Penting, .2, mendidik anak. Mari kita baca kitab Amsal pasal 13 pada ayat yang ke-24. Dalam terjemahan baru
Bunyi ayatnya begini. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Nah, ini rupanya kalau ini yang terjemahan baru ini sudah baik saya merasakan. Tapi kita harus membandingkannya dengan terjemahan yang lain, saudara. Dalam terjemahan lama dikatakan, barang siapa yang menahan rotan, ia itu benci akan anaknya. Jadi tongkat di sini rotan, ya. Tapi kata benci tetap dipakai. Tetapi orang yang mengasihi akan anaknya itu mengajari dia pada masa mudanya. Ya. Kalau di sana tadi menghajar dia pada waktunya. Nanti terjemahan ini kalau kita banding-bandingkan ini nanti ada yang beda loh saudara ya. Kalau dalam Indonesian Literal Translation, siapa yang menyisihkan tongkatnya, dia membenci anaknya. Tetapi siapa yang mengasihinya, dia mengusahakan didikan baginya. Nanti dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tidak memukul anak berarti tidak cinta kepadanya. Kalau cinta harus berani memukul dia. Nah, jadi simpel banget ini. Nah, terus memukul yang bagaimana gitu, ini perlu kita bahas, kita terjemahkan gitu. Apa sembarang memukul? Berarti kalau seorang tua, bapak ibu memukuli anaknya itu, firman Tuhan berkata boleh gitu. Tunggu. Karena di sini tadi dikatakan menghajar dia pada waktunya. Nah, ini di terjemahan bahasa Indonesia masa kini pada waktunya itu dihilangkan. Jadi saudara, kalau kita hanya menggunakan satu terjemahan itu kadang-kadang ini menghilangkan maksud awal dari firman Tuhan ini. Nah, saya bandingkan lagi dengan ada yang namanya terjemahan yang mudah dimengerti, ya, terjemahan versi mudah dibaca, gitu di sini, iya toh, itu saudara yang di Alkitab di gadget Anda ada itu, cobain, lucu-lucu gitu ya. Jadi puji Tuhan loh, sekarang ini kita bisa bandingkan seperti ini dengan mudah. Zaman dulu saya harus membeli kitab suci terjemahan yang lama, terjemahan masa kini. Wah, itu mengeluarkan duit untuk mengkoleksi buku-buku itu saya punya, saudara ya. Atau sekarang kita tinggal klik ganti terjemahan. Di sana di versi mudah dimengerti, jika engkau tidak menegur anak-anakmu, engkau tidak mengasihinya. Jika engkau mengasihinya, engkau akan segera menegurnya. Simpel banget ya, seperti itu. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version, he that spirit his wrath hate his son, but he that love him chastened him betimes. Kalau terjemahan basa Jawa, sapa kang ora migunakake gitik iku sengit marang anake, mongko kang asih marang anake iku aweh pamerdi ing kala mangsane. Nah, mari sekarang kita merenungkan penting mendidik anak. Saya ingin mengajak saudara memahami tentang anak dulu. Saudara, ada orang yang tidak punya anak, bahkan anak angkat aja nggak punya. Anak rohani juga nggak punya. Gitu. Nah, orang yang ingin punya anak, punya keturunan, punya generasi penyambung hidup kita, itu pada umumnya ditandai dengan menikah, saudara ya. Menikah lalu punya anak dan cucu dan seterusnya. Nah, tapi untuk punya anak itu tidak harus menikah. Jadi saudara yang kemungkinan karena suatu sebab tertentu ya kondisinya sekarang ini tidak menikah, bisa punya anak. Bisa, punya junior itu. Nah, saya boleh mengimpartasikan begini. Saya menikah oleh anugerah Tuhan dan punya anak, cucu sampai sekarang. Tapi saya itu suka merangkul orang lain menjadi anak saya. Dan bahkan ada yang ya saya bela-belain seperti anak saya. Makanya oleh anugerah Tuhan sekarang ini saya punya banyak anak rohani.
Puji Tuhan. Bahkan yang ikut dalam doa ini, saya rasa beberapa anak rohani saya ada di sini. Senang saya seperti itu. Jadi punya anak itu sebetulnya sesuatu yang menyenangkan. Karena apa? Karena ya kita ini punya junior, yang namanya punya junior itu punya keluarga gitu loh, saudara. Jadi orang itu kalau keluarganya semakin banyak dan keluarganya baik-baik semua, bahkan mendukung kita, dan mereka maju-maju, dapat kita lihat, artinya orang-orang menjadi orang-orang yang maju, menjadi orang-orang yang menonjol, ya kita merasakan kenikmatannya toh. Semakin tua, itu kita akan merasakan bahwa junior itu penting. Itu saudara ya. Jadi teman-teman kaum muda, sekarang ini saya menengarai ada orang yang masih muda, tapi tidak tertarik sama lawan jenis. Ada loh saudara, saya membimbing teman-teman yang seperti itu. Kok nggak nikah kenapa gitu itu. Yang ini cowok, kalau cowok itu biasanya yang menentukan. Sebenarnya dia kalau mau nikah kan ya mendekati orang lalu dinikah gitu kan bisa gitu. Tapi memang saya begini sudah nyaman kok. Itu berarti siapa nanti generasi yang akan menyambung hidup kita, yang akan menyambung nama kita, yang akan menyambung pekerjaan bahkan juga pelayanan kita kan seperti itu. Itu saudara. Jadi anak itu penting. Saya ingin mengajak ini disadari dulu. Karena nanti begini, kitab Amsal ini nanti ke bawah ada beberapa yang setara dengan ini. Jadi soal mencambuk anak, mendidik anak itu diulang-ulang nanti di kitab Amsal. Jadi saya bisa mengulang-ulang nanti untuk menyampaikan ini. Tapi yang pertama ini, mari kita menyadari dulu bahwa junior kita itu penting. Kita punya junior itu penting, saudara. Ya. Saya ingin menyampaikan pada saudara begini, pengalaman pelayanan saja ya. Minta maaf kalau ini menyinggung saudara, tapi saya tidak bermaksud menyinggung. Saya tidak menyebutkan nama-nama, tapi saya pernah rasanya tidak ada di sini, tidak ikut di persekutuan malam ini. Tapi sekali lagi saya tidak menyinggung nama ya. Tapi saya ingin menyampaikan peristiwanya saja bahwa ada anak yang memprihatinkan orang tuanya. Ada. Punya anak yang lahir dari suami istri sendiri, anak kandung, maksudnya seperti itu. Tapi main narkoba sampai Nusa Kambangan. Ada orang Kristen yang seperti itu? Ada, saudara. Dan saya kenal gitu ya. Bahkan ya sudah ya saya tahu lah, kenal baik gitu. Pernah mendampingi beliau ini sampai di kantor polisi sampai jam 2 pagi. Tapi akhirnya tidak sembuh anak itu, sampai Nusa Kambangan, sampai meninggal akhirnya si anak ini. Nah, ini apa yang akan terjadi? Saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kalau punya anak tetapi karakternya tidak baik, itu sangat-sangat membuat susah, merusak nama baik, ya memprihatinkan, masih tombok lagi seperti itu. Nah, mari kita menyadari bahwa junior kita ini yang namanya anak, entah itu anak kandung, anak angkat, anak rohani, itu kita punya tanggung jawab untuk mendidik dia supaya menjadi orang baik, saudara. Supaya menjadi orang baik. Nah, makanya saya beri judul di sini kan, penting mendidik anak. Mendidik anak itu sesuatu yang penting. Seperti itu. Nah, firman Tuhan berkata bahwa siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Yang dimaksud bagaimana ini? Jadi mendidik anak itu harus sungguh-sungguh, bahkan kalau perlu menggunakan tongkat didikan. Yang namanya tongkat didikan itu di terjemahan lain disebut rotan, cambuk. Ya, nanti di kitab Amsal di bagian yang lain dikatakan kalimatnya mungkin berbeda, tapi isinya itu cambuklah anakmu tapi sayangkan nyawanya, gitu. Jadi kita ini boleh mendidik anak itu sampai mencambuk, sampai memukul dengan rotan. Memukulnya bukan dengan pentungan besi. Nah, harap diingat di sini diterjemahkan rotan, ya cambuk lah gitu. Bukan dipukul dengan gada, ya. Itu boleh, tapi tidak boleh sampai mati, saudara ya. Nah, ini saya mempelajari lama ketika anak saya masih kecil dulu itu, waduh, saya ini mendidik anak itu gimana ya, kadang-kadang ya anak itu mengarahkannya sebagai orang tua
jengkel, tapi tidak boleh jengkel. Kalau mencambuk tidak boleh dengan jengkel. Ya, saudara, boleh mencambuk anak itu. Bahkan kalau tidak menggunakan pukulan didikan, itu dikatakan di sana benci kepada orang muda itu, benci kepada anaknya. Itu, saudara ya. Tapi di sini dikatakan siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Jadi menghajar anak itu boleh, tapi ya kalau perlu. Kalau tidak perlu ya tidak usah. Seperti itu. Di terjemahan yang lama tadi dikatakan, tetapi orang yang mengasihi akan anaknya itu mengajari dia pada masa mudanya. Disampaikan semacam itu. Nah, saya punya pengalaman, nanti saya ingin menceritakan yang lebih rinci-rinci ke bawah, karena ini nanti beberapa kali di kitab Amsal itu. Itu berarti mendidik generasi muda itu penting, saudara. Ya, mendidik anak itu penting. Ya, bukan hanya saat ini, ya, tetapi juga menyiapkan generasi yang akan datang itu penting. Nah, perhatikan di sini barang siapa mengasihi itu berani mendidik. Saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman. Semua anak saya itu sudah pernah merasakan pukulan, dan itu sambil memukul, itu sambil kita ini sebetulnya memukul bukan karena benci, kalau itu yang saya rasakan. Ada sedikit rasa jengkel, iya. Diberitahu tidak nurut, diberitahu diulangi lagi, lalu akhirnya yang digunakan adalah pukulan. Apa yang saya pakai kalau dulu ya benar-benar rotan, karena saya mengingat firman Tuhan ini. Apa itu? Gagang sulak. Anda tahu sulak yang untuk membersihkan itu loh, gagangnya karena dari rotan itu yang saya gunakan. Dan saya belajar dari orang-orang yang memiliki anak, bahkan juga saya mendengarkan khotbah bagaimana tentang mendidik anak itu. Kalau memukul di mana yang paling boleh itu di pantat, ya. Jangan dipukul kepalanya. Dijewer malah enggak boleh. Diselentik telinganya itu sebenarnya enggak boleh loh itu. Ya, itu ada saraf-saraf yang nanti kalah seperti itu. Tapi kalau dipukul pantatnya boleh, pantatnya. Ya. Nah, itu sambil memukul itu saya memberitahukan waktu itu. Saya konseling dulu di hadapan saya. Saya memberitahu kamu sudah berkali-kali tapi tetap diulangi lagi, saya harus memukul kamu. Karena firman Tuhan berkata begitu. Makanya bersiap-siaplah untuk saya pukul. Dan saya sambil memukul ini sebetulnya sakit hati saya. Saya katakan, bener nih. Boleh tanya sama anak saya. Itu. Waktu itu siapa ya, SD atau SMP seperti itu. Saya sambil memukul ini sebetulnya bapak ini sakit. Tapi karena Tuhan juga begitu, kalau salah sama Tuhan dihukum. Nah, saya sebagai wakilnya Tuhan, ini untuk mendidik kamu supaya kamu tidak mengulangi lagi. Paham? Gitu. Ayo siap. Dan saya pukul sambil keluar air mata saya. Istri saya sampai berkata, nanti kalau mau mukul ngomong, saya mau pergi. Gitu. Waduh, ini tugas berat buat saya. Lu serius saudara, itu bukan karena benci. Lah kalau karena benci sambil teriak-teriak sambil ngomel gitu. Mungkin begitu kan. Tapi kalau ini hukuman dan apa istilahnya? Diberitahukan, digenahke gitu loh. Ini pukulan ini sah. Dan jangan diulangi supaya bapak juga enggak merasa sakit hatinya. Loh, ini pernah saya alami saudara. Ya, makanya anak-anak saya itu memahami gitu, dan puji Tuhan. Sekarang ya oleh anugerah Tuhan saya menikmati yang pertama itu memilih sendiri, dia kuliah di teologi lalu melayani Tuhan. Nah, itu anugerah Tuhan saja. Tapi saya masih punya yang kedua yang masih harus terus didoakan dan dibawa kepada kebenaran. Seperti itu, saudara. Jadi mendidik anak itu memukul boleh, tapi jangan sampai luka atau sampai menghilangkan nyawa, itu tidak boleh. Firman Tuhan berkata. Tapi bahkan kalau yang tidak berani memukul, sebaliknya yang ekstrim kanan, ekstrim sebaliknya, malah menegur saja enggak. Jadi karena begitu sayangnya malah tidak dididik, itu juga salah, saudara. Tidak seimbang. Wah, ini mungkin tidak sekarang, nanti yang di bawah ya saya akan menjelaskan. Karena nanti saya baca di kitab Amsal itu nanti ada beberapa kali lagi tentang mendidik anak ini. Ya, jadi kalau terlalu sayang kepada anaknya, di sini aja sudah tersirat dari ayat ini toh.
barang siapa yang menahankan rotan, ia itu benci akan anaknya. Siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Jelas kan? Gitu. Nah, jadi sebetulnya rasa sayang itu sebetulnya justru rasa sayang yang salah karena benci. Nanti dalam pengalaman pelayanan saya ketemu dengan orang-orang tua yang menyesal karena tidak mendidik anak. Setelah sampai di hadapan kita, seringkali orang tua berkata, saya itu kurang apa, saya sayang, saya kasih sedemikian rupa, tapi kok kelakuannya begini. Nah, itu justru ternyata malah karena terlalu sayang, lalu tidak menggunakan tongkat didikan. Nah, jadi saudara, bagian firman Tuhan kali ini yang kita renungkan adalah poinnya mendidik anak atau mendidik generasi muda kita itu penting. Dan harus dengan cara yang tepat. Ya, mengasihi ya, tapi pada waktunya kalau menggunakan tongkat didikan itu dibenarkan oleh firman Tuhan. Goalnya apa? Tujuannya apa? Supaya kita memiliki generasi muda, anak yang baik. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidup ketika dewasa, dan mereka menjadi penyambung generasi kita, penyambung pelayanan kita, penyambung nama baik kita, dan kita melihat dengan bangga. Melihat orang muda kita itu menjadi kebanggaan. Nah, ini kalau kita mendidik anak dengan benar. Makanya saya menuliskannya penting mendidik anak. Ada orang yang sekarang ini merasa mendidik anak itu tidak penting. Nah, itu loh. Jadi anak dibiarkan saja. Saya ketemu dengan banyak orang tua yang justru tidak diapa-apakan anaknya itu, dididik ke arah kebenaran ya cuek aja. Itu juga ya ini yang salah gitu. Makanya judulnya adalah penting mendidik anak itu. Ya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa secara umum dan juga berdoa untuk beberapa nama. Wah, ini ada lagi hari ini yang menyusul masuk ke rumah sakit, harus kita doakan karena yang memiliki prinsip kesembuhan itu adalah milik Tuhan. Jadi kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberi kesembuhan kepada nama-nama yang diberikan kepada kita untuk kita bawa dalam doa hari ini. Indah rencanamu Tuhan, dan kita akan menaikkan doa syafaat kita. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapa
kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sungguh semuanya kami nikmati sebagai anugerah Tuhan. Kami dapat merasakan kehadiran Tuhan saat ini dan bahkan merenungkan firman-Mu dan juga melayani Tuhan dengan doa. Kami terus berdoa, Tuhan, kalau hari-hari ini khususnya di tengah bangsa dan negara kami merasakan bahwa saudara-saudara atau masyarakat di Indonesia ini yang terpapar virus COVID-19 mengalami kenaikan dalam hari-hari ini. Kami mohon kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Dan Tuhan berjanji kalau di tengah-tengah suatu bangsa, maka ada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berseru kepada Tuhan, maka doanya sampai kepada Tuhan. Sekarang kami yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang berusaha hidup benar di hadapan-Mu, kami berseru kepada Tuhan, memohon untuk Tuhan memberikan kepada kami pemulihan. Khususnya hari-hari ini mohon Tuhan menolong kami. Kami orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan jagai, Tuhan tetap ada di dalam keselamatan yang dari Tuhan, dan kami menyerahkan masyarakat Indonesia ini khususnya di mana kami tinggal, Tuhan berikan pemulihan. Itu doa kami, Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, yang membutuhkan kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah maupun secara kejiwaan dari Tuhan. Kami menyerahkan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yeshua HaMasyiah. Kami berseru Tuhan menolong saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Elizabeth Rianawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami anak Mikael Bintang Karisanta, semuanya di Purwodadi yang hari ini ada di rumah sakit. Juga saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami anak Happy Kristiawan, semuanya di Jogja. Saudara kami Indah Rukmati, saudara kami anak Alek Giovanno Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Kustiah Surawan, saudara kami Tri Setiawati, semuanya di Salatiga. Saudara kami Meti Joyce, saudara kami Bagus Satrio, semuanya di Banjarmasin. Saudara kami Edita Karyanto di Ambarawa, saudara kami anak Talita Rahajeng di Pemalang, saudara kami Mika Puspita Rahayu di Surakarta, saudara kami Siti Rondiah di Semarang, saudara kami anak Krisya Adriel Faustin di Purworejo. Kami menyerahkan Tuhan yang menolong, sehingga semuanya Tuhan berikan kesembuhan semakin sempurna, umur panjang Tuhan anugerahkan, Tuhan semakin dimuliakan, kami semua diberkati. Kami juga menyerahkan pergumulan yang lain, yaitu pergumulan selain kesembuhan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Tati Kustiati di Gerobokan, saudara kami Esra Juliandita di Ambarawa, saudara kami Teguh Purwanto di Jakarta, saudara kami keluarga David Pakili di Pangkalan Bun, Kalimantan. Tuhan menjawab doa-doa dari nama-nama yang sudah kami panjatkan dalam doa ini. Tuhan memberikan pemeliharaan dan membawa kepada keberhasilan-keberhasilan, memberikan terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap hari kami boleh bersekutu dengan Tuhan, dan bahkan Tuhan perluas di tengah-tengah kesesakan Tuhan, kesesakan bangsa negara kami, bahkan seluruh dunia, tapi Tuhan memberikan terobosan ini. Karena itu kami berdoa supaya kami Tuhan beri kemampuan, memiliki kuota yang cukup, dan juga kami mampu memiliki perangkat ini sehingga kami mampu mengikuti semua program online, dan kami Tuhan berikan kelancaran, semuanya Tuhan sempurnakan yang kami kerjakan. Kami bersama dengan tim yang ada di tempat ini, Tuhan menolong, Tuhan menyempurnakan dari sikap hati kami, dari kesatuan tim, dari perkenan kami akan hidup kami di hadapan Tuhan, konten yang sedang kami persiapkan untuk kami sempurnakan, kelengkapan peralatan, penguasaan mekanisme, dan segala sesuatunya Tuhan, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan, menguduskan, semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan semakin dimuliakan, kami semua diberkati. Kami mengucap syukur setiap hari, bahkan kami menikmati, kami dapat
merasakan semakin Tuhan berikan percaya diri, semakin Tuhan berikan optimisme, antusiasme, semakin Tuhan berikan semangat dan bergairah menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan menjadi lebih baik. Kami menjadi orang-orang terpilih yang Tuhan bawa kepada kebaikan demi kebaikan, semakin disempurnakan ke arah Tuhan sendiri menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Terus kami berharap saudara memberikan dukungan dengan mengikutinya, memberikan subscribe, like, komen, dan share, membagikan kepada teman-teman lain sehingga semakin banyak yang mendukung, semakin banyak yang diberkati, diselamatkan, diteguhkan imannya bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.